Baik, Sekolah Kader Bangsa ini sengaja komunitas ini hampir 1 tahun nih, sudah 1 tahun berjalan, yaitu sebuah komunitas yang sadar betul bahwa kita mengharapkan ke depan negara ini memiliki kader-kader bangsa yang berkarakter. Jadi kita tidak lintas tidak dalam konteks satu keyakinan, tapi kita multi keyakinan, kita multi ras, multi pandangan, tapi yang arahnya adalah kita kearahkan kepada karakter. Hingga grup kita ini mencapai hampir 200 lebih di WA Group, tapi ada yang cuma nginceng, ada yang aktif, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa silaturahim. Cuma ketika teman share tentang hal-hal yang tidak berkaitan dengan karakter, rasanya ini tidak baik. Nah, karena nanti komunitas ini akan menjadi bias seperti komunitas yang lain, bicara politik boleh, tapi ilmu politik yang kita sampaikan, bukan politik praktis ya. Jadi kalau ilmu politik itu malah saya sarankan, kenapa kita perlu berpolitik? Karena kita manusia hidup di negara demokrasi. Itu jelasnya. Kegalauan kita, kenapa kita dirikan sebuah sekolah kader bangsa ini adalah masih banyaknya di masyarakat yang ada ya, sampai hari ini pun kita masih lihat di media-media banyak para pejabat yang kita pilih ternyata memilih untuk mengkhianati harapan rakyat, yaitu korupsi, ya kan? Kemudian masih terjadi hal-hal yang tidak baik dijalankan oleh para pelaku-pelaku bisnis, contohnya kemarin tambang. Itu semuanya nggak salah, itu hasil semua hasil pilihan kita bersama. Nah, kita ingin mencoba menyadarkan diri lah ke depan apa begini terus. Nah, maka dalam perjalanannya kita nggak usah ngomongin yang ada si A, si B, kelompok A, enggak. Kita coba luruskan masing-masing ikhtiar untuk menjalankan atau tekad menjadi orang yang berkarakter itu seperti apa. Ya. Nah, di sini nampaknya dengan pergaulan ini setiap minggu itu frame di kepala saya itu udah ketemu gitu ya. Ya, oh, ternyata orang berkarakter itu seperti ABC. Kadang-kadang orang punya empati itu seperti ini. Nah, maka pertanyaannya seringkali kan, gimana sih cara kita mengkonsistensikan perilaku kita? Yang selalu saya katakan adalah bicara, dan bicara. Karena kalau tanpa bicara pasti akan menjadi masalah tersendiri gitu ya. Maka contohnya kalau saya ngomong berarti saya punya constraint yang saya omongkan. Nah, ini yang saya alami ketika saya bikin komunitas gerakan masyarakat perangi korupsi gitu ya. Itu juga bukan untuk apa Pak, hanya untuk supaya saya terhalangi gitu ya. Jadi teman-teman kalau tanpa melakukan, tanpa bersuara, Anda nggak punya constraint. Pak Tri membuat constraint pelakunya dengan membuat sekolah, Pak Heri. Ini udah advance lah. Kalau Pak Tri udah advance. Dengan membuat sekolah artinya, apalagi sekolahnya berkarakter, nggak mungkin. Masa Pak Tri yang punya sekolah karakter, kok orangnya begitu. Nah, ini betul. Jadi ada kita bersuara, kita melakukan sesuatu, ya, dan kita berkomunitas. Gitu. Jadi kalau nanti Mas Heri sebagai merchandiser nanti bikin produk-produk Pak, nanti yang mungkin produksi itu bisa dipakai untuk bermacam-macam. Wah, kalau ada simbol SKP ini orangnya taat asas. Asas apa saja? Orangnya selalu baik, orangnya selalu rendah hati, orangnya sopan. Ya mungkin hal seperti itu. Bukan berarti kita tidak menggerakkan diri kita untuk menjadi orang sukses, enggak. Tapi kita mencoba mencari jalan yang terbaik dalam mencapai kesuksesan itu. Maka
motivasi SKP adalah bagaimana kita mendesain, kemudian menjalankan nilai-nilai tadi yang saya pikir yang paling cocok sekarang ini: jujur, peduli, disiplin, berani, dan kompeten. Dalam peduli ini di dalamnya adalah keadilan juga. Jadi ini bagian yang harus kita kejar. Memang seringkali kan orang jujur itu susah, nggak apa-apa. Tapi kita tahu bahwa jujur itu bagian dari cara kita berbangsa yang lebih baik, kan gitu. Nah, saya itu merenung dengan buku ini, maka selalu ini Pak, saya ada kunci kebahagiaan. Saya berenungi, saya baca-baca, ternyata di negara-negara Skandinavia ini Pak Tri, ya, jadi itu mereka orientasinya itu kebahagiaan, bukan sebuah perdebatan untuk memiliki sesuatu gitu ya. Tapi kebahagiaan, nah kebahagiaan ini ternyata tidak harus dimiliki dengan harta gitu loh. Tadi mereka rumah di tua-tua, kalau saya lihat di Jogja itu bule-bule dari Eropa kan tua-tua, umurnya berapa? 90, pakai. Mereka bisa. Mereka bahagia. Nah, karena itu dalam serial ke depan ini saya masih ingin bicarakan tentang bagaimana ya cara kita memasarkan kebahagiaan di masyarakat dan memasarkan kebahagiaan. Orang mengatakan masyarakat itu betul nggak Mas Jadi ya? Itu kira-kira. Jadi diskusi ini nanti akan kita panjang pada minggu depan. Ya. Nanti Pak Bambang, kalau Pak Bambang Haryanto, selamat datang Pak Bambang. Selamat malam Pak. Nah, Pak Bambang ini juga seorang pengajar, barangkali nanti bisa ikut sharing Pak. Apa nih yang bagaimana sih supaya kita bisa menjadi bangsa yang bahagia. Nah, insya Allah. Sore ini kita kedatangan seorang Pak Raja juga sudah hadir. Oh iya, ya Pak Raja. Terima kasih. Ini teman-teman kalau temannya ini Pak Bambang kan ada Pak Bambang. Nah, Pak Bambang ini saya pertemukan rajanya, Pak. Bapak kan ketemu rajanya Bambang inilah. Halo. Halo. Halo Pak Bambang, Pak Raja. Suara saya, halo Pak. Oh, Pak. Suara saya kedengar Pak. Kedengaran? Suara saya keluar kedengaran nggak Pak? Oke. Kedengaran. Kurang power Pak. Ya. Kurang keras. Nah. Kurang keras ya. Kurang dekat. Ini kayaknya nih Pak Bambang. Bluetooth saya nggak berfungsi nih kayaknya nih. Harusnya di Bluetooth. Oke, Bapak lebih agak ke depan aja. Seperti itu Pak, bagus Pak. Ya. Ya. Nggak, maksud saya Bluetooth saya kenapa nggak bunyi gitu ya? Boleh Pak, udah oke Pak. Bentar. Ya ini teman-teman yang namanya Bambang, ini saya pertemukan dengan rajanya. Raja Bambang Sutikno MBA. Beliau ini sangat banyak pengalaman di berbagai company. Orang MBA awal-awal lah di Indonesia. Dulu pernah di Coca-Cola ya, pernah di. Nah, teman-teman, bukunya ini sangat dahsyat sekali saya kira. Ya, kemarin beliau mengikuti seri pertama tentang acara yang pertama. Kemudian kita minta hari ini untuk menyampaikan tentang spiritual intelligence. Nah ini saya kira beliau akan menyampaikan kiat mengelola kecerdasan spiritual untuk meraih hidup kebahagiaan hidup. Wah Pak Sori, waduh, terima kasih nih Pak Guru. Pak Soni terima kasih nggak hadir. Waduh, nanti bisa nambahin ini Pak Soni, Dekan Fakultas Psikologi Pancasila. Selamat malam Pak. Itu kira-kira tadi pengenalan dari
kami ya, Ya. tentang SKB. Ya. Saya serahkan kepada Mas Heri yang akan memimpin diskusi pada malam ini. Silakan Mas Heri, monggo. Terima kasih Mas Gus. Teman-teman mohon di mute semuanya kecuali Pak Raja dan Mas Gus dulu, nanti kita kasih giliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat sejahtera buat kita semua. Malam hari ini alhamdulillah pesertanya cukup banyak, 26 orang. Jadi kalau malam rasanya lebih nyantai, kita bercerita dan saya senang Mas Gus kita akan pakai tagline yang sederhana tapi cukup keren. Di SKB ini adalah santai tapi berprinsip. Nah, gitu kira-kira. Santai tapi berprinsip. Jadi orang-orangnya kelihatannya santai tapi punya prinsip. Nah, itu adalah karakter dari SKB kita ini. Malam ini kita akan fokus terkait dengan kecerdasan spiritual, kaitannya dengan kebahagiaan hidup. Nah, apa itu maknanya dan seterusnya nanti kita dengarkan dari Pak Raja Bambang Sutikno. Beliau penulis buku, trainer juga. Oleh sebab itu ini sharing yang sangat menarik. Ini kalau training juga bayarnya mahal, jadi teman-teman dapat gratis ini alhamdulillah, dapat ilmu gratis. Dan mungkin kita bagi waktu karena kita sampai jam 9, jadi mungkin Pak Raja Bambang Sutikno akan memberikan highlight pointers saja, mungkin sekitar 40 menit. Sisanya kita pakai tanya jawab. Khawatirnya ini Pak Bambang, teman-teman belum familiar dengan spiritual quotient itu apa, spiritual intelligence itu apa. Itu kan buat teman-teman yang tidak berkecimpung agak asing. Jadi mungkin kita dengarkan dulu, nanti setelah itu kita akan tanya jawab. Nanti juga Mas Gus bisa menambahkan, menajamkan pembahasan kita kali ini. Saya ulang lagi, orang SKB itu adalah orang yang santai tapi berprinsip, orang yang lembut tapi berkarakter. Nanti kita bikin merchandise-nya kayak gitu kira-kira. Itu menarik ya, santai tapi berprinsip. Ya, santai tapi berprinsip. Teman-teman, saya mohon untuk di-mute semuanya, termasuk saya, nanti saya mute dulu supaya sinyalnya bagus. Waktu saya berikan kepada Mas Bambang Sutikno, kurang lebih 40 menit Mas Bambang. Monggo Mas. 30 aja Pak, 30 menit Mas Bambang. Nanti 30 menit Mas Bambang, nanti sisanya tanya jawab. Silakan Mas Bambang. Diskusi lah. Oke, terima kasih. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Kus dan tim, saya sudah diundang untuk berbicara, berbagi malam ini, dan saya ditugaskan membawakan topik menuju sukses dan bahagia dengan 5 mutiara kecerdasan spiritual. Dengan kecerdasan spiritual itu WA yang saya dapat. Mudah-mudahan saya bisa mengajak Bapak Ibu semua mendiskusikan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, mungkin bisa kita mulai dengan kata-kata spiritual. Ini tentunya akan memunculkan suatu tanda tanya ya bagi kita, apakah ada kaitannya dengan agama, gitu ya? Apakah spiritual itu maksudnya orang yang taat beragama, misalnya begitu ya? Nah, saya kalau boleh ingin kilas balik ke belakang, mundur ke belakang itu. Semenjak manusia ini ada, mereka sudah mulai mencari siapa dirinya, untuk apa dia diciptakan. Kita sendiri sampai sekarang mungkin masih bertanya, semenjak dari pertama kali dulu manusia itu sudah berpikir, untuk apa sih saya diciptakan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu membawanya kepada suatu pemikiran yang namanya pemikiran spiritual. Dia mencari jawaban itu, baik dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, dari alam sekelilingnya, dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan bukan hanya yang ada di bumi, tapi apa yang dia lihat di ruang angkasa pun menjadi sumber pemikirannya secara spiritual. Pada awalnya mereka kan tidak mengerti agama,
Maksudnya belum ada rasul yang membawakan ajaran agama ke kelompok mereka. Jadi bagi mereka tidak bicara tentang agama, tapi mereka lebih cenderung waktu itu bicara tentang spiritual. Saya rasa begitu. Ini anunya penganalisan saya. Ketika mereka belum ada belum ada rasul yang menyampaikan agama, mereka sudah mencari keberadaannya sebagai manusia. Dan itu membawa mereka kepada suatu pemikiran-pemikiran yang namanya pemikiran spiritual. Dari situlah asalnya munculnya pemikiran spiritual. Ya, belakangan baru ada hadir rasul-rasul mengajarkan inilah agama. Nah, agama itu kan bukan dari pemikiran manusia. Gitu kaidahnya. Agama itu dari wahyu dari yang Maha Esa, dari yang Maha Kuasa, yang Maha Pencipta. Jadi kalau ditanya spiritual dengan agama itu sama atau beda? Secara di situ letak bedanya. Ya, spiritual itu tadinya pemikiran manusia untuk mencari keberadaannya, ya, untuk menuju manusia sejati menurut pemikirannya. Kemudian barulah muncul pelajaran, ajaran, pendidikan, pengarahan agama oleh yang membawa wahyu dari yang Maha Esa, yang Maha Pencipta. Jadi kalau dibilang apakah itu sama, ya mungkin boleh dikatakan serupa tapi tidak sama, ya, tidak sama tapi serupa. Jadi sebetulnya dua hal yang berbeda. Ya. Gitu. Jadi topik kita adalah kecerdasan spiritual. Spiritual quotient, ada yang menyebut spiritual intelligence, dalam buku saya mengatakan quotient, bukan question, ya, quotient. Nah, kalau saya terjemahkan, sering-sering saya terjemahkan itu juga kecerdasan, tapi mungkin sebetulnya lebih dalam dari arti kecerdasan, cuman agak repot, saya belum tahu menemukan kata yang lebih enak, lebih tepat untuk quotient ini. Dan itu saya terjemahkan kecerdasan juga, intelligence. SQ adalah ukuran untuk melihat ketajaman spiritual seseorang, bahwa ada kecerdasan di luar 5 panca indera. Nah, kalau sehari-hari kita biasa menggunakan panca indera kita. Di luar itu ada kecerdasan lagi. Antara sadar dan tidak sadar, itu bisa dilatih, dipertajam, diperhalus. Nah, itu namanya spiritual. Jadi spiritual quotient, kecerdasan untuk mempelajari itu, untuk mengukur seberapa tajam itu. Nah, itu bisa diasah. Ya. Dan dalam buku saya selalu mengatakan itu bisa diasah. Diasah bagaimana? Diasah dalam rangka manusia ingin menjadi pribadi atau menjadi manusia sejati. Saya menggunakan kata sejati dalam buku saya. Ya. Ingin menjadi manusia sejati. Ya, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi apa dimaksud itu ya. Ini wis kamera mati. Suaranya kok gede loh. Slide saya udah kelihatan ya. Halo Bapak Ibu, maaf. Slide saya ada muncul di layar? Belum, Mbak, Mas Bambang, belum. Slide belum. Oh, belum itu ya? Belum. Bisa di-share lagi. Teman-teman mohon di-mute teman-teman yang masih nyala. Yang audionya masih nyala mohon di-mute. Iya, kenapa belum ya? Kalau gitu saya coba dulu Pak ya, di restart ya. Atau gimana? Oke, siap. Monggo Mas Bambang. Restart ya, supaya bisa masuk. Nah, kenapa belum bisa masuk? Oke, kita coba restart dulu. Ya, sambil nunggu Pak Raja, dari teman-teman yang kebetulan namanya Bambang, ini ketemu rajanya Bambang. Ya, ini nampaknya banyak juga yang hadir ya untuk
Wah, Pak Hermanto, Kosase, terima kasih. Saya terlambat ngirim undangannya. Last minute. Terima kasih Pak Hermanto, kemarin pengajar SEQ, sekarang SQ. Iya Pak, nggak Nyambung apa-apa. itu. Nyambung Mas. Nyambung. Nyambung. Kalau sudah seperti ini, masa di kepala kita nggak ada perubahan sama sekali. Kan malu sama Pak Hermanto, malu sama Pak Raja. Sudah ibaratnya sudah diuplek-uplek kepalanya, tapi tetap aja. Mas Gus, tapi ini membuktikan ya, malam kayaknya peserta lebih banyak. Jadi perlu dipertimbangkan Mas Gus. Iya. Sampai malam kayaknya. Iya. Soalnya kalau Jumat siang ya, nanti kita lihat aja. Iya. Ya mudah-mudahan malam lebih sejuk ya, lebih selesai kerjaan semuanya. Ya, mungkin teman-teman begitu. Iya. Masih kesulitan kah, Mas Bambang? Nah, lagi join. Lagi cari. Mas Sony nanti kapan-kapan ya Mas Gus? Oh Mas iya, Sony. pasti. Iya, Dr. Sony. Istilahnya kalau lakon itu di belakangnya, Pak. Oke. Itu lakonnya dikeluarinya di belakang-belakang. Dari EQ ke SQ, nanti baru tuh Mas Sony yang rekap semuanya. Ya, sebetulnya ada sosial effort juga yang harus dikeluarkan untuk menjadi memilih ya. Oke. Gimana, Pak Mas Bambang? Bambang? Ya, sudah bisa Mas Bambang belum? Slide saya sudah masuk. Belum. Nah, itu. Sekarang gimana? Artinya bisa bantu? Di share? Huh? Sekarang sudah? Belum, Pak. Belum juga. Mana ya? Di WA aja, Pak. Mungkin bisa di-share lewat chat, Pak. Iya, Nanti di saya chat dulu, download mungkin nanti untuk dibantu ditampilkan. tim. Ya. Di lewat chat nanti di. Bentar ya. Nah, Oke, ya. Sudah, Pak. Sudah ya? Aman, sudah. Oke. kelihatan terus Oke, sudah. di screenshot, Silakan. Pak, di Ya, silakan screen, lanjut. Sudah kelihatan di full share. screen, Pak. Nah, Ya. Oke. Sip. Alhamdulillah.
Lanjut Pak Bambang. Baik, baik, oke. Tadi kita sudah sampai dari ini ya, ukuran untuk melihat ketajaman spiritual. Ya, kita ingin tahu sebetulnya ada kecerdasan di luar, di belakang atau melebihi panca indera kita. Nah, sekali beritahu lagi juga ya, maaf sedikit, buku saya yang mengenai spiritual quotient ini sebetulnya berjudul awalnya The Power of 4Q for Human Resource Development and Company Development. Nah, 4Q ya, 4Q atau 4Q. Di situ saya berbicara tentang spiritual quotient. Kemudian saya bikin buku tersendiri. Jadi bukunya pertama kali 4Q. Itu kira-kira 500 halaman, itu lebih dari 500 halaman. Karena itu orang Gramedia mengatakan, Bapak terlalu tebal ini, dibikin satu-satu. Saya tulis spiritual quotient. Nah, nanti akan berdiri lagi physical quotient. Buku sendiri lagi emotional dan keempat intelektual. Jadi prinsipnya menurut saya kecerdasan itu dibagi 4 pada diri manusia untuk menjadi manusia sejati yang tadi saya maksudkan. Nah, waktu kita sudah terpakai. Nah, di sini kita lihat dari 4 tadi itu spiritual quotient itu diekspresikan oleh nurani yang berada benar-benar di inti pada tubuh manusia itu dari dalam. Ya, ini gambarnya tidak mewakili begini sebetulnya, tapi hanya cara saya untuk melihatkan bahwa nurani itu jauh yang paling dalam gitu. Nah, setelah itu ada emosi, setelah itu ada intelek, ya, intelektualitas kita, kemudian fisik yang di bagian luarnya yang terlihat gitu. Dan dalam buku itu saya bahas 4 hal ini. Tapi hari ini kita tidak bahas ini semua, ya, karena kita hanya membahas spiritual saja. Nah, ini dia tadi kita bicarakan tadi, spiritual itu tadi. Oke. Nah, dalam buku spiritual quotient atau SQ kalau bahasa ya. Nah, saya menguraikan dari 5 mutiara. Jadi mutiara itu maksudnya hal-hal yang paling indah yang bisa kita ungkapkan, kita utarakan dari spiritual atau kecerdasan spiritual itu. Kita akan membahas sekitar ini. Jadi yang paling dalam tadi kita sudah lihat bahwa spiritual quotient itu kita bicara tentang nurani, ya, hati yang paling dalam, dari hati kecil yang paling dalam. Ya. Pertama itu akan terbentuk dari iman. Nah, kemudian niat dan ikhlas, kemudian rendah hati, amanah, berkelimpahan. Nah, itu nanti akan membentuk nurani yang berkelimpahan. Itu nurani yang manusia sejati. Jadi kalau kita lihat rumusnya apa yang maksudnya dengan beriman, ya kan? Mungkin beberapa mazhab punya rumusan yang agak berbeda, ya. Tetapi secara sederhana untuk bahan diskusi bisa kita katakan bahwa definisi dari iman itu adalah persetujuan atau kebenaran dari dalam hati kita yang diutarakan secara lisan dan diamalkan oleh tubuh kita, oleh diri kita. Jadi tidak hanya tidak hanya berkenan itu, tapi juga dalam hati, tapi juga harus diucapkan. Dan itu juga harus diamalkan. Nah, itu baru menjadi namanya definisi dari iman. Jadi dalam hal ini spiritual quotient itu menyangkut iman, yaitu menyangkut hal yang tadi berkaitan dengan persetujuan tentang sesuatu yang kita percayai dari hati kita ucapkan secara lisan dan kita amalkan dalam praktek perilaku kita. Gitu. Nah, sedangkan spiritual itu sendiri adalah upaya dari manusia, ya, upaya untuk memulihkan wujud dari itu yang saya katakan tadi, manusia sejati, ya, wujud asli dari manusia, sejatinya manusia apa gitu. Jadi manusia berusaha mewujudkan siapa dirinya ini manusia sejati.
dalam usaha mencitrakan dirinya pada Tuhan, Sang Pencipta. Jadi bukan kepada yang lain-lain. Ya. Ada juga mungkin yang kepada makhluk-makhluk halus lain. Makhluk-makhluk halus lain itu, ini kita kepada Sang Pencipta yang Maha Esa. Kita ingin mencitrakan diri kita. Jadi kita ini, apa nama istilahnya itu, citra dari Tuhan di muka bumi, katanya kan. Ya, sebagai apa namanya istilahnya itu dalam agama kita ini kan aku jadi istilahnya saya sebentar jadi hilang ya, khalifah, maaf ya, kita ini jadi khalifah. Nah, kita harus menjadi manusia sejati, tidak hanya sekedar fisik saja gitu, tidak hanya sekedar fisik. Oke. Nah, kemudian untuk bisa memenuhi nurani dari seorang manusia sejati itu, kita harus punya niat, dan niat itu harus kita lakukan dengan ikhlas. Ada kaitannya tentunya dengan iman tadi. Kita niat dalam hati, ya, kita ucapkan, dan itu kita lakukan dengan ikhlas. Dalam buku saya uraikan bahwa niat itu sesuatu yang penting. Kalau dalam agama kan suka dikatakan, ya kan, segala sesuatu itu tergantung dari niat. Ya, kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita kan berniat dulu. Kalau orang Islam mau sholat itu kan niat dulu. Ini niatnya ini sholat sunnah 2 rakaat atau sholat subuh 2 rakaat. Ya, kan ada orang yang bangun tidur ambil uduk langsung sholat subuh. Niatnya sholat subuh. Tapi ada yang sholat sunnah dulu. Niatnya sholat sunnah, baru nanti niat lagi sholat subuh. Jadi niat itu memang hal penting. Jadi arti dari pekerjaan kita itu dimulai atau ditentukan oleh niat. Dan niat itu harus ikhlas, harus benar-benar. Karena konsentrasi, makanya orang konsentrasi dulu, baru diniatkannya, baru mulai dikerjakan. Jadi tidak sambil kerja, baru niat, udah mulai sholat, baru mulai, oh ya ini niatnya mau sholat apa ini, misalnya. Nah itu pengandaian yang paling jelas. Ya. Kemudian kita bicara tentang rendah hati. Segala sesuatu bagi seorang manusia sejati itu dilakukan dengan rendah hati. Maksudnya bukan dengan merasa diri paling hebat, menyombongkan diri, ya, angkuh. Gitu. Dari pengalaman hidup bapak-bapak ibu yang sudah usia 60 tahun ke atas sudah merasakan, ya, berapa banyak hal-hal yang hilang dari harapan kita, tidak kita peroleh, tidak kita raih cita-cita kita, karena ada rasa tinggi hati. Ya. Kadang-kadang tinggi hati itu mempengaruhi jawaban kita, kata-kata kita, sikap kita. Kata-kata yang kita ucapkan itu sering-sering ditentukan juga oleh apakah kita dalam keadaan rendah hati atau tinggi hati. Gitu. Kalau diucapkan dengan tinggi hati, itu akan tersirat dari bahasa tubuh kita, dari nada suara kita. Ya. Jadi bukan hanya kata-kata yang menunjukkan bahwa ini orang tinggi hati. Perhatikanlah bahasa tubuhnya, mimiknya pun memperlihatkan, nada suaranya pun memperlihatkan. Nah itu membuat nanti akhirnya banyak hal-hal yang harusnya kita peroleh, jadi tidak kita peroleh. Yang tadinya harusnya kita mendapat persetujuan, orang malah undur diri, tidak mau berbicara dengan kita, karena sikap kita yang tinggi hati. Jadi banyak hal-hal yang kita peroleh justru karena kita rendah hati. Ada pernah saya mendengarkan satu seminar juga, pembicara mengatakan pendapatmu, pendapatanmu. Nah, saya jadi teringat itu waktu itu misalnya interview, waktu anak muda cari interview, menghadapi interview kerja. Ketika di interview, lulus atau tidak lulus interview itu kan tergantung dari kata-kata, dari pendapat. Ditanya, ini bagaimana menurutmu? Nah, bagaimana pendapatmu? Kalau pendapatmu bagus, lulus. Kalau nggak bagus, nggak lulus, nggak diterima. Jadi ada benarnya juga. Pendapatmu, pendapatanmu. Nah, itu biasanya pendapat itu banyak dipengaruhi oleh apakah kita dalam kondisi tinggi hati, rendah hati, atau tidak punya hati. Atau terlalu hati, ya mungkin banyak istilahnya ya. Oke, kemudian amanah.
Nah, ini penting sekali. Ya, kalau tidak amanah, tidak bisa dipercaya. Ya, kita harus jujur. Ini bagian asal amanah itu salah satu hal intinya saya rasa adalah jujur. Nurani yang bersih, jati itu adalah nurani yang jujur, ya, yang ikhlas tadi. Jadi ada kaitannya. Dia adalah manusia yang beriman, manusia yang punya niat dan melakukan dengan ikhlas, dia lakukan dengan rendah hati. Nah, itu dia menjaga kepercayaan orang, ya, dan menjaga janji. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya, kan begitu ceritanya. Sekali kita berbohong, orang tidak percaya. Kemudian yang kelima, berkelimpahan. Ini mungkin bahasa Indonesia yang rumit juga nih, apa benar apa salah. Ya, ahli bahasa Indonesia harus tahu. Tapi sering saya lihat orang menggunakan juga istilah ini, berkelimpahan. Ya, maksudnya di sini adalah kita benar-benar menjadi manusia yang kalau diberikan sebuah uraian atau definisi bisa dikatakan manusia yang tidak mengharapkan balasan. Ketika dia memberi, ya memberi. Dia tidak ada transaksi dalam kehidupan. Beda dengan jual beli. Kalau di pedagang, jual tentu harus ada jual beli. Tetapi dalam kehidupan, itu tidak ada transaksi take and give and take, itu tidak ada. Orang berkelimpahan itu hanya taunya give and give and give. Nah, kapan dapatnya? Dia serahkan saja kepada Yang Maha Esa. Hidup kita ini kan bukan tergantung manusia. Kita membantu manusia, jangan pernah berharap dia akan membalas. Karena kalau kita berharap dia membalas, kita lupa bahwa yang membalas itu harusnya adalah Yang Maha Kuasa. Harusnya kita memberi, ya memberi. Apakah Anda tidak berharap? Berharap, tapi dari Yang Maha Esa. Bukan dari manusia yang kita bantu. Nah, bagaimana mungkin Yang Maha Esa akan membantu kita? Ya mungkin dia akan mengirim orang lain untuk membantu kita dalam hal lain, bahkan mungkin dalam hal yang lebih besar bantuannya. Karena kita pernah membantu si A tidak membantu, tidak ingat atau belum sempat, Tuhan mengirim si B untuk memberikan bantuan yang lebih besar. Nah, itu harus diyakini. Dengan itu tadi, iman itu tadi, dibantu dengan iman. Bahwa dia yakin dalam hatinya, itu dia ucapkan dalam bahasa sehari-hari, dan dia amalkan. Benar-benar diamalkan. Dia membantu orang, ya ikhlas membantu. Niatnya membantu dengan ikhlas. Dan dia lakukan itu dengan rendah hati. Jangan dengan, karena kalau membantu dengan tinggi hati, itu kata-kata yang keluar beda. Ya. Kata-kata keluar beda. Ya, kadang-kadang orang mengatakan sudah membantu, jangan lupa ya, saya sudah pernah bantu kamu ini. Ingat loh ya, saya bantu ya. Itu kan sebetulnya tidak perlu kita ucapkan. Ya. Orang yang berkelimpahan tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu. Oke, nah, kita masih ada waktu mungkin beberapa menit lagi. Tadi saya banyak berkata, mengucapkan istilah manusia sejati. Dalam buku saya 4Q, ya 4Q. Maaf kalau saya salah. Kalau bahasa Inggrisnya bukan Q ya, Q kan, jadi itu 4Q atau bahasa Indonesia 4Q, ya, gitu ya. Jadi PQ diakumulasikan dengan EQ atau bahasa Inggrisnya IQ itu jadi. Sorry, ini lidah kita kadang-kadang. Nah, P di sana adalah physical quotient. Buku saya juga membahas panjang. Physical quotient, kecerdasan fisikal, diakumulasikan dengan kecerdasan intelektual, ya, kemudian ditambahkan dengan kumpulan dari spiritual quotient dikalikan dengan emotional quotient. Nah, ini dia, ini manusia sejati. Jadi kalau itu bisa kita gabungkan, ya PQ kali IQ, PQ kali IQ ditambah SQ kali EQ, dia dikelompokkan, jadi ada 2 kelompok. Nah, kelompoknya, ya. Kelompok budi mulia dan kelompok akal mulia. Ya. Ini bukan ibu budi, bapak budi, bukan ya.
Nah, oke. Budi mulia ini adalah kecemerlangan spiritual, itu tadi kita katakan HQ, diakumulasikan, dikalikan dengan kecemerlangan emosional, menjadilah budi mulia. Jadi orang yang berbudi mulia itu pada dasarnya SQ dan IQ-nya tinggi. Akal mulia gabungan dari kecemerlangan fisikal dan kecemerlangan intelektual. Jadi kalau kita lihat orang yang berakal mulia, itu pada dasarnya memang fisikalnya tinggi, kecemerlangan fisikal tinggi, kecemerlangan intelektual tinggi. Nah, manusia ini kan terdiri dari dua itu, akalnya bagus, budinya bagus. Karena tidak semua orang juga, ada orang yang budinya mulia tapi akalnya belum tentu mulia. Akal mulia belum tentu budi mulia. Apabila dua-duanya digabung, akan terciptalah dirinya menjadi manusia sejati. Ini rumus yang saya dengung-dengungkan. Nah, ya ini nanti uraian bisa kita pakai itu lagi Pak. Sebelum tanya jawab. Oke. Halo. Ya, Mas Ya. Mama. Sudah berapa menit? 3 menit lagi. 3 menit lagi. Oke. Nah, Ya. sekarang saya ingin menyinggung sedikit mengenai definisi bahagia. Ya, bahagia. Bahagia itu kan mungkin dari bahas panjang lebar juga tadi oleh Pak Kus sebagai kata pengantar. Beberapa mazhab tentu punya definisi berbeda tentang bahagia dan dari sudut pandang mana dia membuatnya. Kan gitu. Bahagianya itu apa? Mungkin orang ilmu eksakta dan ilmu sosial juga punya rumus masing-masing, gitu ya. Dan tergantung juga mungkin dari daerah mana, suku mana atau gitu. Nah, secara umum, karena kita sekarang bicara tentang spiritual quotient, dari sisi spiritual quotient, saya melihat rumus bahagia itu adalah ketika kita merasakan ya, dan memikirkan. Jadi dua hal. Karena manusia itu kan terdiri dari dua aspek itu, aspek perasaannya dan aspek pikirannya. Itu banyak saya bahas dalam buku saya yang baru itu yang empati. Empati itu banyak saya bahas itu. Jadi ada dua aspek itu, perasaan dan pikiran. Nah, ketika manusia merasakan dan memikirkan, hubungan yang harmonis, ya perasaannya dan pikirannya memiliki hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta, dengan sesama manusia, dan maka dia bahagia. Nah, jadi definisi kebahagiaan dari manusia sejati, manusia dengan kecerdasan spiritual yang tinggi adalah ketika dia merasakan dan memikirkan hubungan yang harmonis. Harmonis dengan Sang Pencipta, harmonis dengan sesama manusia, dan harmonis dengan alam. Nah, pengejawabannya, pelaksanaannya, prakteknya tentu tidak semudah itu. Tapi ada baiknya juga kita diskusikan. Karena memang tujuan kita kan hari ini untuk menggali, membahas, mendiskusikan kebahagiaan itu. Hari ini, malam ini kita menggali dari kebahagiaan dari sudut pandang spiritual quotient. Mungkin lain kesempatan kita bisa juga membahasnya dari segi yang tadi kita katakan ada physical quotient, ada emotional quotient, ada intellectual quotient. Buku saya membahas 4 itu, mungkin bisa pada kesempatan lain bisa kita uraikan pembahasannya, kita lanjutkan. Nah, mungkin perlu juga sedikit saya jelaskan kenapa susunan 4 itu seperti itu. Dimulai dengan spiritual, kedua physical, ketiga emosional, keempat intelektual. Alasan saya, ya, mungkin yang lain juga bisa punya alasan. Orang juga ada yang bikin 5Q kan, 6Q, 7Q, ada ya ditambah lagi dengan Q yang lain. Ya, kita anggap aja semua itu untuk menambah, memperkaya rasanya.
Oke. Ini kayaknya ada yang belum mute ini. Oke. Nah, saya kembali lagi tadi. Pertama saya katakan spiritual, karena kalau kita membahas manusia ini, dimulai dari spiritual karena sebelum manusia ini ada, spiritnya sudah ada, saya kata gitu. Spirit yang datang dari Yang Maha Esa, Yang Maha Pencipta. Mungkin diciptakan melalui ayah bunda. Spirit ayah bunda ingin punya anak, ingin punya manusia, bayi. Ya, mulai disitulah spiritnya itu. Karena itu disuruh berdoa. Ketika ayah bunda ingin menciptakan anak, jangan lupa berdoa sambil melakukannya. Karena ada pencipta yang lebih menentukan, Sang Maha Pencipta. Nah, setelah itu baru terjadi proses fisik di dalam rahim. Proses pembentukan fisik. Karena itu yang kedua, setelah spiritual, saya tulis pembahasan mengenai physical. Setelah ada fisik, barulah ada emosi. Jadi gerakan-gerakan, ibunya sedih, bayinya ikut sedih, jadi emosi. Ibunya gembira, bahagia, bayinya ikut bahagia. Ya. Dan paling jelas dilihat oleh orang sekeliling ketika bayi lahir, langsung nangis. Nggak ada bayi yang lahir langsung ketawa. Nggak ada bayi yang lahir diam. Dokter resah itu kalau bayi lahir diam saja itu, wah, udah kaget, resah semua. Bayi lahir menangis sekencang-kencangnya itu lebih sehat, lebih kencang, lebih sehat. Itu salah satu contoh emosi. Ya, itu. Jadi lahir. Jadi setelah ada spirit, ada fisik, lahir baru muncul emosi. Setelah itu baru ada intelek. Dia mulai belajar apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia bersosialisasi, dia bersekolah. Ya. Itu soalnya begitu. Ya. Waktunya sudah cukup. Baik, Pak Heri. Ya, terima kasih Mas Pak Raja Bambang Sutikno, MBA. Pengantarnya seperti itu. Saya kira teman-teman nanti akan menggali lebih banyak karena di forum ini teman-teman psikolog juga cukup banyak. Jadi saya kira bisa ikut urun rembuk. Mungkin Mas Kus dulu. Mas Kus tuh kasih komen bahagia itu apa? Katanya kalau istrinya tersenyum. Wah, ini berarti Mas Kus ini haus senyuman ini, berarti apa namanya, istrinya susah senyum, makanya kalau dia senyum Mas Kus langsung bahagia. Tapi intinya tadi sudah disampaikan bahwa spiritual quotient ada beberapa QQ yang lain, tapi malam ini kita akan kecemerlangan spiritual. Mungkin kita akan fokus di situ teman-teman, jadi diskusi kita akan mulai dari situ. Mungkin Mas Kus dulu yang ngasih highlight-nya dulu yang disampaikan Mas Raja tadi supaya teman-teman nanti bisa melanjutkan dengan komen dan juga sharingnya. Silakan Mas Gus. Iya, terima kasih Pak Raja, luar biasa ini. Jadi ini sudah ada yang resen ya, menarik nih dari Bu Juni. Tapi sebelum saya sampaikan ke Bu Juni, Ibu, nanti setelah Bapak, menarik. Ya. Jadi ketika Indonesia ini memiliki banyak masyarakat yang berbudi mulia dan sekaligus berakal mulia, betapa bahagianya, gitu kan, luar biasa. Nah, ini untuk mencapai kebahagiaan kan syarat mutlaknya harus memiliki dua spiritual ini ya, dua perilaku ini, budi mulia dan akal mulia. Nah, sebelum masuk ke ini, jadi tadi disampaikan masalah bahagia tadi menurut Pak Raja kan, ketika orang itu merasakan hubungan harmonis dengan Sang Pencipta dan sesama, gitu ya. Tapi mungkin lebih sesamanya dulu gitu ya, itu lebih utama menurut saya. Jadi lebih ketika hubungan harmonis sama dan sekaligus kepada Sang Pencipta itu sebagai fondasi tentunya. Tapi kalau kita kaitannya dengan kebahagiaan, saya lebih cenderung merasakan hubungan harmonis sesama. Ini lebih utama sehingga kita bisa melanjutkan perilaku untuk membuat kita bisa
berhubungan harmonis ini harus punya kecerdasan apa saja yang perlu kita tingkatkan. Karena kali ini kita tadi disampaikan ada kecerdasan spiritual ya, yang disampaikan tadi bahwa manusia sejati itu ingin menjadi manusia sejati itu ketika orang memiliki dua karakter ya, berbudi mulia dan berakal mulia. Ini luar biasa. Nah, sebetulnya Pak Raja, apa sih perbedaan antara orang yang berspiritual dan berreligius? Kadang-kadang gitu. Wah, dia religius atau spiritual nih, karena ini mungkin secara basic harus dipahami betul itu, antara orangnya ini spiritual banget, tapi orang ini religius juga. Apa berarti orang yang religius itu juga orang yang memiliki spiritual tinggi? Itu kira-kira pertanyaan saya, Mas Heri. Jadi ada orang yang religius tapi tidak spiritual, ada yang spiritual tapi tidak religius. Tapi tahan dulu Pak Raja, nanti jawab sekalian saja. Saya pengen dengar suara ibu-ibu. Bu Haja Yuniarti sudah resign. Silakan Bu Haja. Ya, nanti Pak Raja biar jawab lengkap. Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, pertanyaan ini ya tentu untuk narasumber kita Pak Raja Bambang Sutikno. Pertama saya ingin sampaikan saya ingin sampaikan salam dulu untuk Ibu Dr. Zulmaini ya Pak ya. Baik. Iya, karena sama-sama teman di organisasi. Iya. Ya menarik yang Bapak ceritakan tentang spiritual, kecerdasan spiritual. Saya singkat saja, sebagai seorang Muslim, ya mungkin saya Muslim terus orang beragama gitu Pak ya. Intinya untuk sebagai Muslim, bagaimana menurut Bapak pandangan saya yang melihat bahwa seseorang itu bisa mencapai kebahagiaan jika dia benar-benar bisa menerapkan iman yang ada dalam dirinya. Nah ini bagaimana kira-kira Pak? Dan ini tentu saja yang saya maksudkan di sini, saya sebagai Muslim, nah saya tidak tahu untuk yang beragama lain tentang imannya seperti apa. Tapi dan setiap kali saya berbicara di depan kelas, yang memang saya sebelumnya ini memegang mata pelajaran etika publik, di situ sedikit banyak berbicara tentang sikap perilaku yang membantu orang lain. Tentu sebelumnya kita harus bisa memahami diri kita dahulu gitu. Nah untuk ini saya berpandangan sesuai dengan keyakinan saya melihat jika seseorang yang mempunyai iman yang benar, menjalankan yang benar, tentu ini merupakan bagaimana cara untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Nah ini bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah tertangkap pertanyaannya. Jadi ada dua dari Mas Kus tadi soal spiritualitas dan religius. Terus yang kedua tentang orang kalau sudah melakukan iman dengan benar, apakah dijamin bahagia? Silakan Pak Raja. Oh ya, terima kasih. Pertama kita bahas dulu yang dikomentari Pak Kus ya. Ini tadi sudah saya singgung juga sedikit sebetulnya. Mungkin sekarang perlu lebih dalam lagi begitu. Ya. Apakah orang kalau sudah religi, apakah dia spiritualnya juga tinggi gitu ya? Kalau saya lihat begini. Definisi religi, maksudnya yang bersifat religius itu apa, dan definisi orang yang spiritualnya tinggi itu apa? Nah, itu mungkin kan kelihatan bedanya. Jadi kalau ditanya, orang ini punya religi yang tinggi, religiusnya tuh hebat gitu. Itu artinya dia orang yang taat beragama. Itu saja seharusnya kalau dibilang religi. Bedanya dengan spiritual apa? Dia menjalankan prinsip spiritual yang tadi kita katakan kalau secara
bahasa lebih umumnya sekarang lebih keren, lebih modern, bagaimana dia menjadi manusia yang bertransformasi untuk pencitraannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Nah, itu kan tidak berarti dia harus, bisa saja dia agamanya beda, jadi cara pencitraannya beda. Atau bahkan bisa saja mungkin dia kemungkinan ini, dia ateis atau prognatis, apa namanya, prognostik, namanya. Dia percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Ada yang begitu kan? Kalau ateis kan tidak percaya Tuhan, kata saya. Ateis tidak percaya Tuhan. Tapi ada yang percaya Tuhan tapi tidak percaya agama. Langsung aja ke Tuhan. Gitu. Ya. Nah, prognosis apa namanya ya. Nah, tapi ada yang punya agama di Islam, dia non Islam, ya, jadi caranya beda. Gitu. Nah, cara dia menyampaikan menjadi pencitraan Tuhan di muka bumi itu dia lakukan namanya spiritual. Karena belum tentu dia lakukan juga untuk agama. Tapi kalau dilakukan secara aturan ajaran-ajaran agama, berarti dia taat beragama, dia seorang yang religi. Nah, ada kaitannya nanti lanjutannya dengan pertanyaan dari Bu Yuni. Ya, sedikit saya Bu Yuni, assalamualaikum Bu Yuni, ya, salamnya untuk Ibu Zul, mudah-mudahan saya sampaikan. Karena juga perjalanan, saya di Jakarta, Bu Zulnya di Riau sana. Pak Gus, sekedar informasi, Zul itu adik saya gitu, adik saya. Rupanya satu angkatan dengan Pak Bu Yuni kali mungkin ya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi itu, ya begitu juga tadi kan, iman katanya. Saya ini sudah beriman, tapi apakah saya sudah menjalankannya dengan benar? Apakah sudah iman yang saya lakukan itu sudah membuat saya menjadi orang yang berbahagia, gitu ya? Nah, itu kan sebetulnya pertanyaan yang kembali kepada individu masing-masing, gitu ya. Saya juga menguraikannya. Kalau saya melihat ke diri saya, mungkin bisa sebagai contoh, gitu ya. Oke. Jadi ada orang yang sebelum ke diri saya lah, saya lihat contoh di luar dulu gitu. Ada orang yang katanya beriman atau mungkin dia merasa imannya kuat, ya. Tetapi secara teori belum masuk yang rumus yang saya uraikan di atas tadi, ya. Orang yang secara spiritual merasa bahagia itu adalah orang yang merasa dia sudah merasakan dan memikirkan hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta, dengan sesama manusia dan lingkungan. Nah, kalau dia belum merasakan itu, berarti memang imannya belum membawanya kepada kebahagiaan, belum membawanya kepada kesempurnaan. Saya jadi teringat beberapa kejadian, dia ini soal agama mungkin tidak diragukan gitu. Dia jadi apa namanya istilahnya, pengajar di pesantren, pengajar di pesantren. Ketika terjadi pemilu, orang kampanye datang ke sana ngasih uang untuk menarik suara, diterima juga gitu. Dan kita lihat di video gitu kan, kasih amplop, terima. Ya. Apakah itu bagian dari pembuktian bahwa dia imannya kuat? Dan, karena sudah ketahuan kapan itu diberikan, ya tujuannya apa diberikan kan bisa dibaca. Ketua misalnya ya. Nah, itu kan, ya, itu tidak akan saya bahas lebih mendetail, itu hanya contoh ya. Dan saya tidak menyebut nama juga, tidak menyebut nama orang lain, tapi itu beredar viral foto itu ya, bukan rahasia. Oke. Nah kemudian juga ada guru, ya, guru agama misalnya. Ya. Dia punya murid yang favoritnya itu mungkin karena ada hubungan, ya mungkin ada hubungan kekeluargaan atau hubungan baik atau gimana, nilainya dia lebihkan. Yang harusnya ini anak mungkin dapat nilai 5 dikasih 6. Yang harusnya mungkin cuma nilai 5 karena ada hubungan tertentu dikasih 7. Nah, itu apakah ada pembukti, apakah itu gambaran dari imannya itu tadi, gitu. Dari situ aja bisa kita lihat kita apakah kita pernah melakukan hal seperti itu, gitu. Dan itu tidak mudah ya untuk
menghindari hal-hal seperti itu tidak mudah. Kita punya, misalnya ada seorang guru, ini walaupun bukan guru agama lah gitu ya, mungkin guru matematik gitu, ini ponakannya gitu, pas ujian dapat nilai 5, nggak sampai hati era rapornya, kasih aja 7 misalnya gitu kan. Nah itu apa, bagaimana itu ya kan? Nah, hubungan yang harmoni itu kan tidak begitu ya, jadi dikatakan tadi perasaan dan pikiran itu hubungannya itu harmoni, merasakan dan memikirkan hubungan yang harmoni. Yang harmoni itu ya berjalan dengan bagaimana seharusnya, bagaimana sejujurnya, ikhlasnya. Ya, jadi sekarang jawaban saya begitu, mungkin tidak bisa juga panjang lebar, ya. Tapi saya terima kasih Pak Ibu Yuni sudah hadir. Ini dari Pekanbaru ini Pak Gus, jauh ini. Oh iya. Pak Heri. Terima kasih Ibu Yuni. Ya, Terima kasih sama-sama Pak. jauh dari Pekanbaru. Saya pernah Terima kasih Pak. Ibu Yuni ini pernah jadi kepala Pusdiklat di Provinsi Riau sana. Ya, Pak. Saya pernah memberikan training di Pusdiklat itu, jadi kami kenal. Sana, ya. Salam juga untuk Pak Ramli. Iya Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Tadi udah kira-kira terjawab. Makasih Pak Bambang. Saya akan bacakan komen teman-teman nanti. Mas Bambang bisa kasih komen juga. Tadi pertanyaan ke di chat adalah bahagia itu apa? Ini ada teman-teman yang jawab nih. Kalau bahagia itu simple, kalau ingin sesuatu ada dan cukup. Ya, kalau pengen apa terus cukup duitnya untuk bahagia. Gitu ya Mas Tri ya. Pak Lukas, Mas Al sini, Pak Sal ini ya, Pak Antonius. Bahagia itu sugih bagas waras sampai tua ya, betul juga. Sugih bagas waras. Kemudian Mas Bambang Haryanto, bahagia itu timbul, bahagia itu kalau keinginannya hilang atau kebutuhan yang disebabkan karena pikiran. Jadi nanti apa yang ada itu kayak lagu itu. Maka semuanya menjadi barokah dan menjadi bahagia. Itu kayaknya Mas Bambang SQ-nya udah tinggi ya Mas Bambang ya. Mas Raja. Pak Tri lagi, oke, karena bahagia itu EQ-nya baik, bimbingan Sam Khalid. Itu kira-kira komen dari teman-teman tentang bahagia. Mas Kus, saya pengen mungkin ada dari Mas Sony bisa menyampaikan apa sharingnya juga atau komennya. Nanti Mas Bambang akan memberikan komen. Enggak loh. Silakan Mas Sony. Jangan ditembak Sony. kalau beliau lagi apa namanya? Isoman, Pak. Halo, Pak Heri. Oh, sama. Oke. Baik, kalau gitu. Ya, Kang Yudi ini punya konsep juga loh sebenarnya soal bahagia. Mungkin bisa di-share di sini, Kang Yudi. Silakan. Oke, silakan Mas Apa Yudi. sih esensi bahagia ini? Soalnya kita menuju Indonesia bahagia dan membahagiakan Indonesia. Oke, saya tidak bisa melihat gambar saya lagi ini ya. Mungkin bisa ngebantu view-nya apa? Oh ya, oke. Nah. Oh iya, Mas Yudi, monggo Mas Yudi. Ya, buat saya konsep bahagia itu adalah begini. Ya. Kita perlu jelas antara kebahagiaan dan kesenangan. Ya, yang dinamakan kesenangan itu berhubungan dengan badan. Makanya kita makan enak, rumah yang nyaman, mobil yang bagus. Itu adalah nonton TV-nya bagus. Itu kesenangan. Ya, orang kaya boleh dikatakan mereka itu hidupnya senang. Nah, kebahagiaan itu berhubungan dengan hati. Ya. Kebahagiaan itu berhubungan dengan hati, bukan berhubungan dengan dunia materi. Tidak ada hubungannya dengan dunia materi dari luar. Nah, kebanyakan orang memiliki paradigma bahwa supaya saya bahagia itu saya harus memiliki hal-hal tertentu. Ya,
saya harus memiliki rumah yang bagus, pekerjaan dengan income yang tinggi, kendaraan bagus, istri cantik, dan semuanya. Ya, tapi sebenarnya itu adalah sebuah ilusi. Dan banyak orang akhirnya mencari kebahagiaan yang mereka pikir itu ada di luar sana. Karena di luar sana memberikan banyak uang, memberikan rumah yang bagus, mobil yang mewah. Itu di luar sana, ya. Nah, nanti mereka frustrasi setelah mereka mendapatkan semuanya, uang yang banyak, kok masih miserable, masih menderita. Karena apa? Sebenarnya bahagia itu sederhana. In order to be happy, you don't need anything outside yourself. Untuk bahagia itu, Anda tidak memerlukan apapun di luar dirimu. Karena itu semua ilusi. Tetapi bukan berarti tidak boleh memiliki rumah, memiliki pacar, memiliki istri. Nah, tugas kita adalah mencari kebahagiaan yang Sang Pencipta udah berikan pada kita. Dan kita hanya tinggal menyadarinya bahwa kebahagiaan itu ternyata ada di dalam diri kita. Nah, itu kesalahannya. Kita pikir kita supaya bahagia kita perlu menikah. Ternyata istri kita hanyalah sebagai cermin bahwa yang membuat terus kita tidak bahagia. Karena kebahagiaan itu utama. Ketika kita bahagia, maka kita akan ketemu orang, situasi, dan lingkungan yang membuat kita bahagia. Ya, jadi dasarnya it's simple. We don't need anything or anyone in order to be happy. Kita nggak perlu orang lain, nggak perlu orang supaya bahagia. Ya. Itu kuncinya ya Mas Yudi ya. Ya, tapi bukan berarti gitu ya. Bukan berarti kita jadi tidak bergaul dengan orang lain apa gimana. Justru sebaliknya. Karena kita esensinya udah penuh dan bahagia, kita ingin membagikan kebahagiaan kita. Jadi dalam interaksi dengan orang dan semuanya, kita tidak ada hidden agenda. Ya. Karena kebanyakan dunia modern ini orang berinteraksi karena aku perlu sama orang ini. Wah, dia memiliki power, dia pejabat tinggi. Aku ingin menjalin hubungan. Siapa tahu aku dapat proyek. Jadi semuanya semu. Ya. We don't need anything. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan itu yang ada di dalam diri kita? Yaitu you go within. Go within. If you don't go within, you go without. Itu pepatahnya kalau Inggris mengatakan. Jadi kita harus masuk ke dalam diri kita, menenangkan pikiran kita. Kontemplasi. Ya, kalau ada orang yang menyebutnya meditasi, ada yang menyebutnya religious discipline, sholat tahajud, atau apapun, asalkan kita berlatih untuk menenangkan pikiran kita, nah kita bisa merasakan yang sebenarnya kebahagiaan itu sudah ada di dalam diri kita. Oke. Mas Yudi, banyak poin. Habis Mas Yudi, Abu Ali ya. Saya kasih dulu waktu ke Dr. Burhanuddin Yusuf. Ini Ustadz, dosen UIN, sahabatnya Pak Raja. Saya persilakan Dr. Burhanuddin Yusuf. Ya. Daftar. Ya, Abu nanti Abu datanya. Ya, santai aja, santai. Ya, nanti dulu Abu. Iya. Sudah. Abu mute dulu. Sudah unmute. Ya, silakan Mak Burhan. Terima kasih. Sebetulnya saya tidak akan berkomentar tadi karena kelihatannya ini menarik juga apa yang disampaikan oleh
Pak Raja Bambang Sutikno ini. Kebetulan saya juga masih ada hubungan ya keluarga lah ya, dan peserta tadi gitu. Beberapa kali saya tidak bisa ikut ajakan untuk ada diskusi ini, kesempatan ini saya bisa hadir. Saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, saya tidak melihat dari quotation-nya atau dari kecerdasannya. Saya melihat dari dayanya, daya dari seseorang itu. Gimana barangkali komentar kawan-kawan yang hadir di dalam forum ini. Misalnya kita daya hidup, bagaimana kita mengembangkan hidup itu. Ada lagi misalnya daya akal, ada juga daya fisik, kemudian juga yang berikutnya itu ada daya kalbu. Barangkali tadi lebih banyak daya kalbu atau hati nurani itu yang dibahas. Barangkali ini ada yang bisa diperluas menjadikan manusia itu yang berkualitas. Manusia yang berkualitas itu adalah orang yang bisa memaksimalkan daya-daya yang ada pada dirinya yang diberikan oleh Allah. Nah, maka dari itu bagaimana sebetulnya manusia yang berkualitas itu dikaitkannya dengan seorang itu yang memiliki nurani tadi itu. Kalau daya-daya tadi itu kan memang semuanya ciptaan dari Allah. Ini barangkali komentar saya. Kalau memang tidak fokus atau tidak tidak begitu menyinggung secara fokus, saya mohon dimaafkan sebagai saya hanya partisipasi saja. Terima kasih kepada penyelenggara. Saya pandangan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Burhanuddin Yusuf, itu dosen UIN dan Ustadz juga di Tangsel. Ini dari Pak Faisal. Saya pulang kerja capek, lapar, sampai rumah hilang saat lihat istri dan anak-anak makan di meja makan sambil tertawa bersama. Saya bahagia dan setelah lapar saya lupa. Oke. Saya berdoa kepada saya bangun malam bermunajat berhari-hari berbulan-bulan belum mendapatkan apa yang saya harap. Sampai saatnya suatu saat saya merasa terserah kepadanya. Pada saat itulah dikabulkan. Dan saat inilah saya merasakan benar cintanya bahagia. Wah, itu. Saya kira terakhir mungkin Abu saya kasih waktu tentu karena waktunya udah mau jam 9. Setelah itu di-close sama Pak Raja Bambang Sutikno. Abu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Guru Raja Bambang yang saya muliakan dan sahabat-sahabat, saya melihatnya komentar dan satu pertanyaan. Saya melihatnya saya nggak bicara kebahagiaan, tapi saya melihat tahu diri. Jadi berangkat dari tahu diri, mau bahagia nggak bahagia itu urusan nanti. Yang penting tahu diri dulu. Nah, manusia berhubungan dengan Tuhan, itu si manusia harus mengabdi pada Tuhan. Nah, manusia berhubungan dengan manusia, walaupun berbeda agama dan sebagainya, bangsa, dia bersaudara, sama-sama keturunan Nabi Adam. Manusia terhadap alam, dia tugasnya memelihara alam. Jadi dari fungsi manusia, jadi manusia tahu diri dulu bahwa dirinya itu kalau berhubungan dengan Allah mengabdi, kalau berhubungan dengan Pak Bambang ini bersaudara, dengan Pak Kus bersaudara, dengan Pak siapa saja, beda agama, beda bangsa dan beda bahasa, beda warna kulit, tetap kita bersaudara. Rumah kita inilah rumah kita dunia. Yang ketiga, kalau kita berhubungan dengan alam, kita mengabdi. Cerita sedikit, itu Rasulullah waktu masih kecil dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah, tahu-tahu ada malaikat, Halimah gemeteran pulang. Nah, itunya hatinya diambil. Jadi hati Rasulullah tuh nggak ada jelek, semuanya serba bersih. Nggak ada jeleknya, jadi nggak ada dengki, udah dijamin sama Allah. Ada hadis yang mengatakan, Pak Tuan Guru, Pak Bambang, Raja Bambang, Tuan Guru saya ini, nah, ada hadis yang mengatakan qalbu mukmin arsullah. Nah, di dirinya, di hatinya seorang mukmin itu Allah bertakhta. Nah, pertanyaan saya Pak Bambang, bagaimana memasukkan Allah ke dalam hati kita? Terima kasih Pak Bambang. Ya. Pak Raja Bambang. Selalu ya, jadi terima Raja kasih ya, Abu. Bambang. Terima kasih. Ya, terima kasih Abu. Jadi saya kira waktunya sudah hampir jam 9, jadi saya kasih waktu ke Mas Bambang untuk memberi komen semuanya tadi. Saya banyak banget, tapi terserah Mas Bambang yang inget yang mana aja itu dijawab. Saya kira
akan memenuhi Kurang ya waktunya ya. kita semua. Silakan Mas Bambang. Terima kasih. Ya, saya coba seingatnya Pak ya. Mudah-mudahan ingat semua. Mengenai bahagia itu tadi, saya ingin membahas mengenai bahagia sesaat dan bahagia yang benar-benar bahagia sesungguhnya, gitu ya. Karena bahagia itu kan juga tidak selamanya harus benar-benar bahagia sepenuh hati. Bisa saja, misalnya ada orang kita tanya, hari ini apa yang bisa membuat kamu bahagia? Itu kan juga bahagia namanya kan. Oh, hari ini saya bahagia kalau saya ditraktir makan ikan asam pedas misalnya. Itu sudah bahagia, tapi bahagia sesaat, sejenak itu bisa. Ya, bisa juga dikatakan bagaimana rasa bahagiamu tahun ini? Wah, saya akan bahagia kalau tahun ini saya bisa nikah, bisa kawin, baik laki maupun perempuan ya. Bisa juga jangka menengah, gitu ya. Nah, bisa juga bahagia yang benar-benar bahagia yang sejati. Yang panjang itu tadi kita katakan merasakan dan memikirkan hubungan yang harmonis dengan Sang Pencipta, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Nah, bagaimana bentuknya itu tentunya sangat tergantung dari sikon. Dia berada di mana, usianya berapa semua. Tapi prinsipnya hubungan yang harmonis. Kemudian tadi Pak Burhan, Pak dosen, Pak Dr. Burhan, kami ini sudah beberapa kali berdiskusi bertukar pikiran sebetulnya. Ya, jadi saya juga sudah ada banyak mengerti jalan pikiran Pak dosen ini juga karena teman diskusi juga, gitu. Teman diskusi yang menarik. Jadi saya beruntung hari ini banyak juga saya menemukan dosen, guru yang mengatakan saya guru besar karena padahal sebetulnya yang bersangkutan beliau ini juga guru besar saya, gitu ya. Jadi beruntung sekali saya bisa berkumpul berdiskusi malam ini dengan orang-orang hebat. Oke, ya. Jadi mengenai yang dikatakan Pak Burhan tadi ya saya rasa sangat mengena juga, gitu ya, sangat mengena. Dan kembali lagi kita katakan, saya sudah berkaitan tadi bagaimana iman, niat, ikhlas, berendah hati dan seterusnya itu. Ya, kembali lagi seperti itu. Silakan nanti kita lain kesempatan kita diskusi lagi. Kemudian juga mengenai bagaimana memasukkan Allah dalam diri kita, gitu ya. Saya mungkin, maaf kalau saya salah, untuk apa kita masukkan? Itu sudah ada. Gitu. Ya. Kalau kamu bertanya, maka katakan bahwa aku tuh lebih dekat dari urat nadimu. Jadi kalau ada umatmu bertanya, katakanlah bahwa aku lebih dekat dari urat nadimu. Apalagi yang mau dimasukkan? Kemana lagi mau dimasukkan? Gitu. Maaf ya kalau saya salah ya, karena saya dari segi agama ya saya jauh di bawah Bapak, jauh dari bawah Burhan pengetahuan saya, pengamalan saya. Tapi ya sedikit yang saya tahu begitu, sehingga saya pikir ya kita tidak perlu lagi memasukkan. Justru kita ingin menyadari dengan adanya kondisi seperti itu, Tuhan Allah itu sudah berada dalam diri kita. Kadang-kadang kita lupa, kita menyanyiakan, ya kita malah menzolimi diri kita. Di mana diri kita itu sudah ada Allah di dalamnya, tapi kita zolimi sendiri. Bukan saya, maksudnya bukan Bapak, tapi ada orang yang seperti itu. Gitu. Nah, justru itu yang mau kita pertanyakan. Bagaimana menyadarkan orang bahwa di dalam diri itu sudah ada Allah, sudah ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa kamu sia-siakan? Kenapa kamu zolimi dirimu? Di mana di dalam dirimu itu ada Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Begitu sebetulnya. Jadi tidak memasukkannya lagi. Tapi menyadari bahwa sudah ada di dalam, sadarilah itu. Dan jangan melakukan hal-hal yang tidak disukai. Dari mana kita tahu hal yang tidak disukai oleh Tuhan? Kan sudah diajarkan oleh Rasul. Nah, mungkin juga ini jawaban juga bagian dari penjelasan yang diberikan oleh Bu Yuni tadi mungkin ya. Jadi kita lihat aja dalam diri kita bahwa sudah ada itu Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bu Yuni tadi membahas mengenai iman, bagaimana. Ya itu kita jaga hubungan yang harmonis. Kita rasakan, kita pikirkan hubungan harmonis. Dan pertanyaan itu sangat pertanyaan Pak Buya tadi sangat menyentuh bahwa
Kenapa harus dimasukkan? Itu sudah ada di dalamnya. Jadi iman itu hubungan yang harmonis. Hubungan harmonis dengan bagaimana? Hubungan harmonis dengan yang sudah ada dalam diri kita, yang dibina, dijalin, dipupuk, gitu. Disadari sepenuhnya. Begitu saya rasa, Pak Heri. Mungkin Ya, waktunya, Mas Bambang. Ya, siap. waktunya kurang panjang, lain waktu kita sambung lagi, gitu. Ya, Bapak Ibu semua yang lain, Ya. ini uraian yang sangat sensitif dan cukup berat sebetulnya. Tapi kita sudah mencoba, seperti kata Pak Heri tadi, santai ya, serius santai, atau orang mengatakan sersan, serius tapi santai, gitu ya. Ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat, dan Amin, jika ada amin. yang kurang berkenan, jika ada yang salah, mohon dimaafkan, karena manusia itu pada dasarnya memang serba kekurangan. Gitu. Ya, lebih kurang mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Kita saling berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus buat Pak Bambang, kasih aplaus buat Pak Bambang. Terima kasih banyak. Saya kira kita ke kepala sekolah kita untuk summary dan closing malam hari ini. Silakan Mas Dus. Iya, terima kasih. Teman-teman, apa yang disampaikan Pak Raja ini luar biasa ya, sebagai pengungkit diskusi dalam diri sendiri maksudnya. Tapi ada yang saya tangkap begini, bahwa jadi manusia itu tadi kan bagaimana menjadi manusia yang bahagia, tapi juga menjadi manusia yang membahagiakan, begitu kan. Nah, ketika membahagiakan tadi ada muncul namanya ekspresi kebahagiaan. Seakan-akan bahagia belum tentu bahagia kan, tapi itu membahagiakan orang lain. Contoh tadi ada yang mengatakan seketawa seneng gitu ya, kalau melihat anak lagi makan, seneng. Itu rasa bahagia, tapi ekspresi kebahagiaannya harus muncul, ketawa. Nah, itu pun perlu latihan gitu ya. Membuat orang lain bahagia itu bagian dari sebuah talenta tersendiri, sebuah keterampilan yang harus diasah oleh semua manusia. Nah, itu tugas para pelatih, bagaimana kita membantu teman-teman kita untuk selalu mempunyai ekspresi kebahagiaan terhadap orang lain. Nah, bagaimana kalau kita mau bahagia, nggak pernah senyum ya, nggak pernah menyapa, nggak pernah kan gitu ya. Itu tadi menjadi manusia yang untuk diri sendiri gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa. Saya sebenarnya tidak dalam kondisi tidak bahagia nih. Hari ini Mas Heri ternyata hasil PCR saya positif. Barusan masuk. Nggak apa-apa, teman-teman. aja, Mas. Jadi tadi sore saya melakukan PCR, ternyata hasilnya baru saja dimasuk positif. Dengan City Value 28 lah gitu ya. Oh, 28. Jadi tapi saya harus bisa memberikan ekspresi kebahagiaan kepada teman-teman ya. Kalau saya sakit gitu kan, waduh enggak lah. Nah, ini ya sedih deh, sakit, tapi bagaimana ekspresi saya tetap harus bahagia terhadap ke publik. Dan itu perlu latihan ternyata. Apalagi dalam suasana kita networking ya. Yang saya keterampilan untuk menyapa orang lain duluan, memberikan tepuk tangan, mengapresiasi, itu sebuah ekspresi yang saya kira perlu dibangunkan kepada semua khalayak. Sehingga kadang-kadang kalau di kampung kita keluar dengan sama-sama ngopi 5 orang sampai malam, kebahagiaannya di mana? Itulah pertemuan yang membahagiakan. Ekspresinya kenapa? Kadang-kadang kita mendengarkan orang lain, itu ekspresi kebahagiaan pada orang lain. Maka ada namanya latihan mendengarkan. Jadi bagaimana kita menjadi manusia yang mampu mengekspresikan kebahagiaan. Kalau tadi ada kebahagiaan sejati, sebenarnya orang lain nggak bisa melihat. Saya nggak bisa melihat Mas Heri itu sekarang bahagia atau tidak, nggak bisa. Tapi ekspresi kebahagiaannya bisa lihat dengan senyuman. Nah, sehingga tadi yang sampaikan Pak Raja bahwa hubungan harmonis antar sesama manusia itu harus dibangun dengan ekspresi dulu. Setelah ekspresinya terbangun, pasti jalinannya ada. Nggak mungkin akan terjalin tanpa ekspresi. Ya, orang kalau kita cemberut pada orang ketemuan pasti nggak ada. Nah, maka ada orang yang selalu mengatakan, dia orangnya enak gitu ya. Nah, untuk menjadi enak ini adalah bagian dari keterampilan. Dulu saya juga orang kalau lihat kok orangnya jutek kali yang padahal sudah jutek sekali. Wah, saya merasa bahwa saya dibilang jutek, berarti saya kurang
kurang ekspresif. Udah, akhirnya berlatih. Ya, alhamdulillah bisa ya. Artinya ini ya teman-teman. Nah, yang kaitannya dengan apa yang kita harapkan dalam pencapaian di negara ini, bahwa kita harus memperbanyak orang-orang yang berbudi mulia dan berakal mulia. Ini titik poinnya. Nah, langkah kita ketika kita ingin membangun masyarakat berbudi mulia, berarti harus selalu meningkatkan SQ kita. Hari ini kita mencoba mendalami. Kemudian kemarin EQ dari Pak Hermanto Kusase, nanti kita coba kembangkan dengan physical quotient seperti apa, ya kan? Ini penting sekali. Nanti kalau IQ, nanti kita coba, saya minta para psikolog untuk bicara tentang psikologi positif untuk keadaan di mana pada situasi tertentu dia harus menjalankan sesuatu yang nantinya akhirnya menjadi bahagia karena punya nilai-nilai psikologi yang positif yang lebih diutamakan. Nah, itulah kira-kira capaian malam ini. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi ya, Bapak Ibu sekalian. Kita coba, Anda sampaikanlah arti kebahagiaan. Anda punya ilmu apa? Nggak harus banyak-banyak, nggak harus kan luar biasa. Karena Pak Bambang itu tadi selalu 2 kali chat Pak Bambang Haryanto. Dia mengatakan ini chatnya ya, soal saya ingat, ini menarik. Pak Bambang selalu mengatakan ini menarik. Nah, Bapak tadi apa ya? Punya yang bahagia itu bisa timbul dengan hilangnya keinginan atau kebutuhan yang disebabkan karena pikiran. Jadi hentikan pikiran, nikmati apa saja, maka sebuah menjadi barokah dan menjadi bahagia. Hilangnya keinginan. Ini saya mencintai filsuf Yunani. Itu mengatakan gini, bahwa kekayaan bukanlah berarti memiliki banyak harta, tapi melainkan memiliki sedikit keinginan. Jadi itu filosofi Bandal yang lalu. Dia punya dasar. Jadi ketika kita memiliki sedikit keinginan, Mas Yadi, itu justru ciri-ciri orang bahagia. Ya, karena dia bisa mengerem keinginan ya. Ah, enggak lah, ini aja cukup. Enggak lah. Jadi kebahagiaannya terpatri ya dengan nilai-nilai dia sendiri gitu ya. Nah, ini menarik, filosofinya sangat dalam sekali. Jadi bukan berarti memiliki banyak harta, melainkan memiliki sedikit keinginan. Ini kan di negeri ini kan terlalu banyak orang pengen banyak, mobil 1 pengen 2, pengen 3. Kita berlatih ya melalui SKB ini, kita selalu berdiskusi, mengingatkan ya nilai-nilai apa yang seharusnya kita miliki. Tadi Pak Sal selalu mengatakan hidup cukup, bugar cukup. Nah, ini menarik gitu kan? Ya cukup, artinya tidak. Orang kalau cukup itu malah tenang hidupnya karena nggak merasa ada yang mau hilang gitu ya. Itu yang saya pikir bisa kita masukkan dalam kehidupan kita nanti. Terima kasih Mas Heri waktunya. Semoga teman-teman sudah nantikan nanti diskusi selanjutnya. Terima kasih. Terus jadi ada yang dapat buku nih. Ya, ada yang dapat buku. Siapa yang dapat buku? Yang dapat buku ini Bu Yuniarti nih. Nanti tolong nomor teleponnya WA ya. Berdua Pak Bambang ya. Ya, dari Riau ya. Dan satu lagi ya. Yang satu Pak Abulai. Nah, jadi 3 ya. Siap. Orang yang dapat buku. Ya nanti tolong dijabri alamatnya. Kirim nanti. Kayaknya dari Pak Bambang langsung nih bukunya. Mantap. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Sudah di Raja Bambang. Terima kasih. Jam 9 lebih. Terima kasih.